Badan Pusat Statistik 2024 mencatat fenomena tak biasa terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, secara nasional, angka perkawinan mengalami penurunan drastis hingga 2 juta pasangan. Di Jakarta, angka perkawinan menyusut di angka nyaris 4.000, dari 47.000 menjadi 43.000 pasangan. Angka pernikahan terendah terpantau di wilayah Papua dari kisaran 4.000 ke 1.000 pasangan. Sementara, hal terbalik terjadi di angka perceraian. Dalam 3 tahun terakhir, angka perceraian justru meningkat drastis. Pada tahun 2021, ada lebih dari 447.000 kasus perceraian. Meningkat di 2022, melampaui 500.000. Sedikit menurun di 2023, tetapi lebih tinggi dibandingkan 2021, yaitu 463.000 kasus. Terbanyak kasus perceraian disebabkan perselisihan terus-menerus, disusul masalah finansial, faktor meninggalkan salah satu pihak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perceraian terbanyak terjadi di Jawa Barat, yaitu 102.280 kasus. Tim TV One mengabarkan. Memang benar ya, pertanyaan gitu. Memang boleh. Memang boleh. Ini angka perceraian tinggi yang buat anak muda jadi takut nikah, ya nggak sih? Itu gitu cobalah kita ulas ya. Kita dalami dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Mbak Zoya. Selamat pagi Mbak Zoya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, ini seneng nih kalau udah bahas ini. Mbak Devi Rahmawati, apa kabar? Selamat pagi. Waduh, seneng nih. Depok bisa pindah ke studio. Reuni pagi ya, udah kasih reuni. Berbicara mengenai tema kita, perceraian tinggi, anak muda takut nikah. Tadi kan kita juga sudah tampilkan ya Mbak, bagaimana data-data dari BPS, tingkat perceraian yang terus meningkat, terus kemudian tingkat pernikahan yang menurun. Dari Mbak Devi dulu deh. Mbak Devi, kalau melihat dari sisi sosialnya seperti apa sih, fenomena apa yang terjadi saat ini? Gini, ada satu karya yang menarik di Amerika. Kenapa kita ambil contoh Amerika? Satu, Amerika yang punya data yang cukup baik kalau soal riset. Yang kedua, mirip dengan kita gitu ya, negeri gado-gado gitu. Jadi secara umum tuh sama lah dengan kita. Jadi enak kita kalau bicara saling mirroring gitu ya. Nah, jadi dari 15 sampai 20 tahun lalu sudah ada buku yang menarik yang mengambil benang merah antara hadirnya teknologi digital dengan konsepsi berhubungan. Karena gini, generasi yang sangat digital itu melihat hubungan layaknya main game atau menggunakan teknologi ini. Yaitu apa? Serius? Segala sesuatu tuh kayak on off aja. Kan kalau kita main game kita nggak suka turn off. Kalau udah jadi nggak ada kesakralannya dong. Yes, betul. Makanya hubungan itu di sana ya prediksinya, di sana itu paling lama 5 tahun. Anak-anak dengan generasi digital tadi kemudian terbiasa mengakhiri hubungan dengan mudah, semudah mereka melihat digital. Kayak restoran ya. Betul. Pagi sore. Betul, siang malam ya kan. Nah, ini menjadi satu hal yang memang kalau bicara sejarah panjang pernikahan pun itu semua berevolusi. Yang biasanya urusannya soal ekonomi memang gitu ya. Karena kalau dengan menikah itu kan misalnya dianggap kita bisa naik kelas dan mendapatkan kemapanan. Tapi sekarang dengan data statistik yang ada, bagaimana perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia tingkat pendidikannya lebih baik sehingga potensi untuk berkarir juga tinggi walaupun gaji tetap lebih rendah gitu ya. Kesetaraan gendernya masih parah di seluruh dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia. Ini membuat pilihan menikah karena untuk ekonomi pelan-pelan mulai ditinggalkan. Kira-kira secara sederhana itu dulu. Mbak Devi, tapi begini kan kita bicara di negara kita Indonesia. Mayoritas kan kita kan Muslim, bisa dikatakan gitu. Betul. Dan setiap ingin melakukan pernikahan kan ada yang namanya jangan atau mungkin semacam kayak ceramah lah begitu. Dikatakan kan begini, pernikahan itu sekali seumur hidup, gitu misalnya begitu, ya kan? Pernikahan itu tadi Rati sudah menyampaikan adalah hal yang sakral, kata dia begitu, ya kan? Dan itu si pengantin yang sudah disandingkan berdua di meja penghulu itu dia ngangguk denger itu. Iya dong. Nah tapi kok temuannya seperti itu Mbak Devi? Ya, pertama gini.
dalam pernikahan kita yang menikah sudah memahami bahwa tidak sesederhana itu, gitu ya. Apalagi terima kasih pada media yang kemudian juga memberikan banyak rujukan kalau Anda sudah tidak merasa nyaman dalam pernikahan, khususnya perempuan, karena misalnya 2 dari 3 perempuan data dunia termasuk Indonesia itu mengalami kekerasan. KDRT. Sekarang perempuan menjadi jauh lebih tanda kutip percaya diri untuk lepas dari siksaan pernikahan yang tidak sehat. Toxic relationship. Yang tidak sehat ya, artinya pernikahan banyak sekali yang sehat, tapi itu semua harus diupayakan dari dua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya sendirian gitu. Nah ini yang kemudian satu sisi kita tanda kutip bisa merayakan bagaimana banyak orang yang bisa terbebas dari hal tersebut. Nah tapi sekali lagi, setiap rumah tangga, setiap pernikahan tentu saja beda-beda dapurnya. Kita tidak bisa mengambil jawaban yang sama. Tapi statistik menemukan hal tersebut. Oke. Kalau saya mau ke Mbak Zoya ini kan sebenarnya kalau menurut data ya memang sudah jelas angka pernikahan ini turun, angka perceraian tinggi. Tapi apakah juga berpengaruh terhadap kehidupan? Saya agak bingung nih, maksudnya apakah justru anak-anak muda yang takut nikah ini memilih oke lah kita mendingan seks di luar nikah gitu. Apakah ada data mungkin dari Mbak Zoya seperti itu? Data belum ada, sekali lagi seperti yang dibilang sama Ibu. Beda sama Amerika. Kalau di Indonesia sama banget gitu. Mungkin juga untuk melakukan penelitiannya juga tantangannya banyak ya Mbak gitu ya. Terutama kejujuran orang yang mau ngejawab data itu gitu ya. Jadi salah satunya kalau analisa aja gitu ya, analisa saya itu yang saya melihat satu memang nilai permisifnya itu cukup tinggi gitu ya. Nilai permissiveness-nya itu kayak sekarang bentuk relationship itu tidak hanya monogami. Bentuk atau komitmen relationship itu ada banyak. Sekarang ada komitmen yang casual, komitmen yang semi, sama komitmen yang eksklusif. Bedanya apa tuh Mbak? Saya nggak ngerti. Oke. Kita pelan-pelan ya dari yang casual dulu. Saya tahunya kalau yang semi sama yang full itu beda. Itu ya Jadi kalau yang casual itu bentuknya seperti hubungan cinta satu malam, one night stand gitu. Itu casual bentuknya. Jadi komitmennya adalah saya berhubungan seks dengan kamu malam ini aja ya gitu. Terus bentuk komitmen selanjutnya adalah sex buddy gitu. Jadi seperti di film When I Met Your Mother itu kan ada yang booty calls gitu. Saya hanya akan ketemu sama kamu untuk berhubungan seks and that's it. Dan hierarki yang paling tinggi di casual relationship adalah FWB atau friends with benefit. Kita bertemanan, kita hang out dan kita akan berhubungan seks gitu ya. Yang kedua adalah semi, yaitu open relationship, open marriage ataupun open monogami, di mana saya secara eksklusif dengan satu orang, tapi saya memiliki hubungan casual dengan orang lain juga di luar ini. Tapi ada ikatan pernikahan di situ? Konsensual, ada ikatan pernikahan. Udah mulai banyak, bahkan yang menikah pun datang ke saya dan bilang, Mbak gimana caranya nih saya untuk bisa memiliki open marriage gitu. Udah ada pembicaraan-pembicaraan itu dan banyak pembicaraan seperti ini. Ini setidak-tidaknya yang saya alami gitu ya. Lalu yang ini adalah yang eksklusif. Eksklusif itu ada 3. Eksklusif itu adalah monogami, poligami, dan poliamori. Gitu ya. Nah, monogami ya satu orang aja ya gitu, eksklusif gitu. Nah, kalau poligami itu kan ada poligini dan poliandri gitu. Poligini adalah satu suami dengan banyak istri, sementara poliandri adalah satu istri dengan banyak suami. Nah, poliamori itu adalah memiliki 2-3 hubungan pada waktu yang bersamaan. Nah, bentuk-bentuk kayak ini juga mempengaruhi gitu ya. Apalagi sekarang ada banyak kohabitasi. Ya, kohabitasi di casual relationship tadi. Karena orang tuh berpikir, aduh sekarang cari duit kan susah. Mau kerja mau udah degree-nya udah lumayan oke ya. Sarjana tidak menjamin langsung punya kerjaan kan gitu. Dan kalau punya kerjaan juga sekarang makin banyak yang spesialis, makin banyak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berhasil juga kalau nggak niche banget, nggak spesial banget, biasanya you're nothing. Makanya banyak startup dan sebagainya. Orang udah mulai merasakan, oh hidup tuh susah ya secara ekonomi, seperti research yang tadi dikatakan sama Mbak Devi gitu. Pilihan-pilihan itu membuat orang jadi lebih peka. Dan jangan lupa, anak-anak yang sekarang sedang memilih untuk menikah atau tidak menikah, kira-kira umur 25-26 itu kan adalah Gen Z ya, 21 sampai 26, karena Gen Z itu berarti sekarang usianya 11 sampai 27 tahun. Nah, pada usia menikah ini mereka adalah produk dari at least ya millennials, enggak millennials, mungkin atas sedikit Gen X atau Gen Y, gitu. Ada mungkin yang sisa-sisanya orang tuanya baby boomers. Kalau menurut penilaian saya, baby boomers itu banyak yang masih menikah bukan karena sama-sama cinta karena bahagia, tapi karena kayak
ya udah kita sama-sama aja karena pada zaman kita tidak mungkin banget lo bercerai, malu. Akhirnya Tapi itu tidak menghasilkan itu untuk yang generasi itu kan. Untuk gitu. generasi baby boomers. Nah kalau untuk generasi selanjutnya gitu kan, banyak orang berpikir gini, loh kalau misalnya nggak ini, yang penting kan nggak selingkuh, nggak main judi gitu ya. Pakai persyaratan lah semuanya ya. Nggak selingkuh, nggak berjudi, nggak main gitu tangan, ya. Nggak main tangan gitu ya, kan nggak apa-apa. Loh, justru yang flat ini juga adalah toxic relationship. Oh ya. Jadi itu juga itu kan juga tidak bahagia, tapi tidak ada kehangatan, Berarti tidak sedikit ada dong, berarti memang yang the real happy family ya, yang mencetak generasi-generasi yang juga mencontoh real family itu ini. yang membuat kenapa banyak percobaan dan bentuk-bentuk komitmen yang casual dan semi ini, karena orang jadi berpikir ngapain saya punya ini. Jadi seperti ada bukunya Bu Rani Anggraini, pertanyaannya bagus, mengapa saya menikah? Gitu. Jadi pertanyaan adalah, oh untuk join financial, ya kalau saya udah punya mandiri secara finansial menurut research gitu ya. Kenapa saya harus join? Iya, apa yang saya inginkan gitu ya. Dan termasuk Gen Z ini adalah termasuk generasi yang sangat peka secara mental gitu ya. Walaupun dibilang oh generasi strawberry, mereka peka secara mental, tapi gitu ya pengelolaan mental mereka juga kadang-kadang lebih percaya pada Mbak Google dibandingkan datang ke profesional gitu ya, untuk berkonsultasi gitu misalnya tentang kesehatan mental. Tapi yang jelas pokoknya kalau misalnya angka pernikahan itu juga sudah turun, perceraian meningkat, nanti kayaknya mungkin ada kayak semacam kekosongan keturunan pada saat itu ya. Jangan sampai resesi kayak di negara-negara lain ya. Mungkin banget. Kepunahan umat manusia. Ini yang sekarang lagi problem Korea, Jepang, mereka sedang takut bahwa akan ada satu titik mereka hilang. Kita dalam itu nanti, kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum saya lanjut dengan Mbak Devi nih, saya ingin kita minta juga untuk reporter kita di lapangan mendengarkan apa sih yang menjadi juga pandangan masyarakat begitu ya. Nah, ini kita bergabung dengan Fatimah Albar yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Fatimah, informasi apa yang bisa Anda share bersama dengan masyarakat di sana? Ya, Rifadi dan Kamarati dan juga pemirsa, memang seperti kita ketahui Badan Pusat Statistik mengeluarkan sebuah data bahwa tingkat angka perkawinan Indonesia ini mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama di 3 tahun terakhir. Nah, data tersebut juga berbanding dengan angka perceraian yang justru makin meningkat, terutama pada tahun 2023 ini. Nah, saya mau nanya pendapat masyarakat mengenai data tersebut. Dan saat ini saya sudah dengan salah satu masyarakat, dengan Mbak siapa? Angel. Mbak Angel, ini kan ada data menunjukkan penurunan angka pernikahan di Indonesia dan juga peningkatan angka perceraian. Tanggapannya seperti apa sih, Mbak? Wajar sih, soalnya kan UMR di sini juga kecil kan. Terus habis itu kayak ekonomi juga belum stabil. Terus saya juga lebih mau fokus berkarir dulu. Melihat fenomena ini di sosial media juga, tanggapannya seperti apa, Mbak? Kalau di sosial media saya lihat banyak yang selingkuh, banyak yang cerai. Terus habis itu kayak DRT juga banyak. Jadi bikin takut atau gimana tuh, Mbak? Iya, takut. Jadi lebih mau fokus buat berkarir dulu. Nah, Mbak Jan sendiri udah menikah belum? Belum. Menikah. Saya belum. Alasannya belum menikah kenapa? Ingin fokus berkarir sih. Terus habis itu mental juga belum stabil. Jadi ada beberapa faktor ya, mulai dari mental, terus juga masalah kesiapan biaya dan ketakutan dari sosial media yang dilihat itu juga ya, Mbak ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak waktunya. Nah, itu pemirsa tanggapan salah satu masyarakat di sini mengenai fenomena penurunan angka pernikahan. Dan kalau tadi kita sudah nanya ke perempuan, saya mau mewakili dari sisi laki-laki nih, tanggapannya seperti apa? Dengan Mas siapa? Valen. Mas, ini seperti kita ketahui angka pernikahan Indonesia ini mengalami penurunan dan angka perceraian juga meningkat. Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau menurut aku sih wajar ya, karena ya satu tuh banyak yang mungkin banyak yang nggak cocok karena terlalu terburu-buru untuk nikah. Terus kalau untuk penurunan angka perkawinan tuh ya satu tuh pasti karena faktor finansial yang belum siap, terus juga mental dari diri masing-masing. Terus ya mungkin ya kayak gitu aja sih, Kak. Mas sendiri udah menikah belum? Kalau aku belum. Alasannya kenapa tuh Mas belum menikah? Kalau aku sih ya pengen fokus berkarir dulu, memperbaiki diri dulu. Nah, ini kan juga ada faktor banyak perempuan yang lebih memilih berkarir juga daripada menikah. Itu tanggapannya seperti apa, Mas? Itu yang jelas sih, kalau aku sih
ya sadar ya sebagai cowok, istilahnya bahasa kita tuh perempuan mana sih yang mau hidupnya kurang enak gitu atau hidupnya susah, bahasa kasarnya gitu kan. Jadi ya orang tuh pada mentingin karir sendiri dulu sih rata-rata. Rencana menikah di umur berapa nih Mas? Di umur 27 mungkin ya. Baik, terima kasih Mas untuk waktunya. Nah itu pemirsa perbincangan kita sedikit dengan perwakilan tadi kita sudah dari sisi perempuan, dari segi laki-laki. Kalau kita ambil benang merahnya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dari angka pernikahan di Indonesia sendiri. Salah satunya dari finansial, kemudian juga kesiapan mental. Dan tadi yang menariknya nih ada ketakutan dari wanita melihat di sosial media adanya beberapa pemberitaan-pemberitaan dari perselingkuhan. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan angka pernikahan Indonesia dan juga tingginya angka perceraian. Sementara itu Arif, Kamarati kembali ke studio. Baik Fatima, terima kasih laporan langsung Anda dan juga kepada masyarakatnya juga sudah ikut berkomentar tadi. Saya lanjutkan ya ke Mbak Devi. Kalau tadi ada negara-negara Korea yang Anda jadikan contoh gitu ya. Asia, Cina, Jepang, Korea. Jadi artinya akan ada fase itu nanti, kekosongan itu. Betul. Bahkan di negara-negara seperti Jepang, Cina sudah ada BLT khusus nikah. Kalau Anda menikah diberikan BLT, tapi tetap tidak mampu mendorong anak muda mereka untuk tetap juga tak mampu menikah. Karena ada yang disebut dengan istilah stress financial kan. Karena hidup di negara-negara itu kan memang juga mahal, apalagi gara-gara pandemi kemarin. Dan yang kemudian menarik adalah lagi-lagi balik ke digital, mentality, kalau bahkan kayak di negara-negara maju dulu misalnya setelah 17 tahun, anak-anak itu akan semangat keluar rumah. Sekarang semua nggak malu-malu untuk tinggal bersama dengan orang tua. Bahkan di China misalnya menarik bagaimana menjaga orang tua sekarang karena saking kompetitifnya mencari pekerjaan, itu menjadi pekerjaan. Orang tua yang menggaji anak. Kita orang Sumatera tuh kalau bisa anaknya kalau udah dewasa tuh pergi itu dari dulu, rumah gitu. Itu dulu. Amerika segala macam mereka sekarang lagi pusing karena merantau. Bahkan biasanya kalau di negara-negara seperti Amerika kita tahu 17 tahun sudah harus punya rumah. Itu dulu. Nah, ini prediksi ini sudah dilakukan 20 tahun lalu. Jadi mereka tidak malu untuk terus berada dan di rumah. Dan terbukti itu saat ini. Yes. Dan ini orang Asia ya. Betul. Asia pun juga demikian karena persoalan finansial, tingkat kompetisi yang begitu kuat itu membuat susah mencari pekerjaan yang layak dengan tuntutan sekarang. Nah, tuntutan sekarang itu apa? Nah, ini yang menarik. Ini soal keuangan. Jadi gara-gara terpapar media sosial, standar itu keuangan juga berbeda. Kalau kita di masa lalu, kita mungkin nggak harus jam tertentu, pakai baju tertentu, merek tertentu. Sekarang sulit. Harus punya apa dulu baru mau nikah. Ini gitu juga yang kemudian akhirnya merusak mental itu sendiri. Ini semua berpusat dari pola asuh keluarga sebenarnya. Jadi adik-adik kita yang memang tidak menikah itu memang mohon maaf kita semua sebagai orang tua yang juga punya kontribusi besar akan hal tersebut. Jangan hanya menyalahkan ekonomi dunia ataupun karena pemerintah seluruh dunia sekarang lagi sangat serius untuk mendorong pernikahan-pernikahan tersebut. Oke, saya sekarang mau ke Mbak Zoya. Mbak Zoya tadi kan ada komentar dari fokus ya? fokus kita ke situ. Bukan ke pertanyaan saya pas off air ya, Mbak. Tadi ada pertanyaan, ada jawaban juga dari warga, anak muda lah kita katakan ya. Sebenarnya takut nikah karena melihat gadget, banyak perselingkuhan, banyak perceraian. Ini berarti sudah masuk ya ke dalam mungkin lifestyle alam bawah sadar dari anak-anak muda kita bahwa kehidupan setelah nikah tuh nggak indah gitu. Jadi akhirnya mendingan nggak usah nikah gitu. Jadi gini, sedihnya gitu ya, ini kan ada apa pedang bermata dua kalau menurut saya ini sosial media gitu ya. Di satu sisi penyebaran informasi itu sangat cepat, which is good gitu ya, kita bisa belajar apapun juga. Dan sekarang kesehatan mental juga lebih terbuka, pergi ke psikolog ya juga masih oke gitu ya, mencari tahu tentang dirinya, kesehatan mentalnya itu adalah satu sisi yang bagus. Tapi sisi jeleknya adalah fakta, kenyataan itu seperti apa sih? Kan kita hanya melihat sosial media, berarti kita melihat kenyataan yang diberikan oleh orang tersebut. Yang berarti belum tentu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Nah sayangnya kan gini, kita tuh banyak hashtag couple goals. Ya, jadilah hashtag couple goals, terus gitu mereka tuh honeymoon, happy-happy gitu. Tahu-tahu loh, divorce gitu kan. Itu shock dong buat kebanyakan orang. Ada orang-orang yang, oh ya kami sedang susah, kami sedang belajar. Tiba-tiba ngeposting misalnya, saya mau botakin suami saya karena dia selingkuh.
Ya, saya tulis ini di jidat istri saya karena dia melakukan ini. Itu semua terpapar juga di sosial media gitu kan. Dan itu mengerikan. Belum pada saat kenyataannya juga kita lihat masih ada, gara-gara tadi Mbak Devi ngomong, saya jadi ingat kita juga banyak generasi sandwich, Mbak. Iya, kan? Beban Di generasi hidupnya sandwich beban hidupnya Generasi itu. ayam geprek. Iya, dan itu kan artinya orang tua kita juga sebenarnya tidak memikirkan finansial secara baik. Jadi beban hidup yang berat itu juga menekan si orang-orang zaman sekarang dan akhirnya terlihatnya jadi seperti ini gitu ya. Walaupun kayaknya bekerja di sosial media itu relatif oke, tapi ada beberapa oknum influencer juga membuat hidup juga nggak lebih mudah kan. Kayak wah ini jalan-jalan dulu nggak pernah kerja gitu. Duitnya banyak gitu ya. Duitnya banyak. Banyak orang yang memimpikan seperti yang Mbak Devi bilang, hidupnya pengen seperti itu gitu. Tapi itu kan bukan kenyataannya. Jarang ada orang yang benar-benar memperlihatkan kerja kerasnya gitu. Kadang-kadang orang melihat udah jadi aja. Padahal ada nggak sih orang yang benar-benar sukses tanpa ada perjuangan berdarah-darah gitu loh ya kan. Itu yang relatif kurang dihargai. Sehingga orang tidak memiliki perspektif yang sehat gitu terhadap apa sih yang saya inginkan, what do I want gitu ya. Kadang-kadang pengen jalan pintas kali ya gitu. Semudah kayak dia main games tadi kayaknya. Ada cheatnya gitu ya. Orang agama aja sekarang ada istilah lock in lock out, saya baru tahu gitu ya kayaknya. Iya. Jadi soalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk agama ya lock in, kalau enggak ya udah kayaknya udah nggak cocok sama agama terus Padahal jadi itu lock out. sensitif loh ya. Padahal itu adalah sesuatu yang sensitif gitu ya. Ini udah bukan urusan sakral lagi. Ini value loh agama itu. Dan dengan santainya diistilahkan lock in lock out, artinya apalagi ya yang benar-benar cukup berharga sehingga itu tidak disederhanakan sedemikian rupa gitu ya. Nilai budaya, agama. Padahal landasan agama lah yang buat basic kan. Basicnya Gitu. kehidupan kita. Oke, kalau terakhir mungkin sebagai penutup Mbak Devi ngeliatnya harus apa nih gitu loh supaya ya kita nggak kekurangan warga negara nanti ya. Nggak resesi penduduk gitu. Pertama, gizi mental lewat konsumsi tayangan itu menjadi penting. Karena ada lagi istilah sekarang resesi seks. Akibat apa? Salah satunya karena pornografi. Nah, itu berbahaya sekali gitu ya. Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh beliau, sudah ada risetnya bahwa kalau orang yang terlalu banyak menampilkan kehangatan, keharmonisan biasanya sebenarnya ternyata tidak hangat dan tidak harmonis. Itu surveinya gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Plus yang kedua, kita semua sebagai orang tua punya PR besar untuk menanamkan value dengan cara yang tepat dan menjadi teladan. Itu yang paling berat. Karena kalau cuma mengajarkan anak-anak sekarang, orang tuanya adalah digital. Udah nggak mau dengerin kita. Tapi satu-satunya cara bagi kita adalah kita menampilkan diri kita sebagai contoh nyata untuk bersaing dengan halusinasi dan imajinasi yang ditampilkan di media sosial tadi. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak Mbak Devi. Buat radio sampai sore kayaknya. Kayaknya sesinya over aja. Oke, terima kasih ya Mbak Zoya dan juga Mbak Devi. Assalamualaikum.